Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu, sahabatku. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Amin. Sebelum kita beranjak melakukan aktivitas pekerjaan kita, mari saudaraku, imani dan percayalah akan firman yang menyapa kita hari ini. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Inilah sukacita bagi kita orang-orang percaya. Ada satu kepastian di dalam kehidupan kita. Kepastian itu apa, saudaraku? Kami tahu Ia yang dikatakan dengan Ia adalah Tuhan, Allah kita. Allah yang maha kuasa, Allah pencipta segala sesuatu. Yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kepastian itu, saya menerima kebangkitan karena Tuhan Yesus sudah berkarya di dalam kehidupan. Kristus yang bangkit itu dari kematian, itulah menjadi jaminan bagi saya bahwa saya juga akan bangkit di dalam kebangkitan Tuhan itu, saudaraku. Kepastian ini tidak mudah, tidak mungkin diragukan. Yang namanya kepastian Tuhan, ketika firman sudah menyapa dan firman itu sudah dinyatakan, itu mengandung satu kepastian, tidak ada keraguan. Sehingga saya di dalam kehidupan saya memastikan diri saya ikut di dalam kebangkitan Kristus. Kalau dikatakan kebangkitan Kristus, saudaraku, mengalahkan kematian. Kuasa kematian itu sudah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa itulah yang ada di dalam kehidupan saya. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan yang saya terima, yang kita terima. Kuasa itulah yang membangkitkan kita juga. Kepastian akan kehidupan ada di dalam Kristus Yesus ketika saya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat saya, juru selamat kita, saudaraku. Dan Ia akan menghadapkan kami, menghadapkan saya, menghadapkan kita bersama-sama kepada dirinya. Ini semuanya bukan karya kita sebenarnya. Sesungguhnya keselamatan dan kebangkitan itu sendiri bukan apa karena melakukan kebaikan-kebaikan atau karena perbuatan-perbuatan kita, saudaraku. Tetapi sesungguhnya itu adalah perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita melihat hidup kita sebenarnya adalah pemberian, anugerah dari Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam pengorbanannya, dan di dalam penebusannya. Itu ada di dalam kehidupan saya. Sehingga dengan demikian, saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita semua di tengah-tengah seluruh pekerjaan, di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan. Tempatkan dirimu untuk selalu percaya kepada Tuhan, saudaraku. Dan mengucap syukur selalu di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi harapan kita. Itulah menjadi andalan kita, saudaraku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa kita andalkan sebagai juru selamat atau membuat kita selamat selain daripada Tuhan. Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan aktivitas di dalam Tuhan, maka itulah yang memberikan kita sebuah keselamatan, saudaraku. Mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian, hidup ini adalah anugerah. Itu yang kita bangun secara terus-menerus. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Kecerdasan apapun yang kita miliki tidak akan pernah menjamin sebuah keselamatan dan kebangkitan. Hanya Kristus sendiri, saudaraku. Sehingga imanilah itu, percayalah kepadanya. Tentu untuk menjadi percaya kepada Kristus, saudaraku, bukan mudah. Ada kos yang harus kita bayar. Kos yang harus kita bayar itu, saudaraku, bagaimana supaya kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan memenangkan ego kita kepada Tuhan, bukan memenangkan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi memenangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ketaatan saya kepada Kristus, saudaraku. Dalam bekerja,
menangkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam semua aktivitas yang akan kita lakukan, menangkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dengan demikian, saudaraku, kepastian yaitu keselamatan menjadi milik kita semuanya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, dalam zaman yang maju ini, saudara-saudara, jangan pernah menempatkan zaman yang maju yang kita hadapi sekarang ini menjadi pegangan hidupmu, jangan. Kita melihat bagaimana zaman ini sekarang begitu hebatnya kemajuan melalui aplikasi-aplikasi, atau kita katakanlah dengan kecerdasan buatan yang ada sekarang, dengan media-media yang begitu hebat sekarang. Ingat, saudara-saudaraku, bukan itu yang menjadi jaminan kehidupanmu, tetapi jaminan kehidupan kita hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, mari kita bangkit. Kebangkitan Kristus itu menjadi satu kuasa bagi kita untuk bangkit kembali dan membangkitkan orang lain supaya semua mereka percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena pada akhirnya semua lutut, semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, di mana semua kehidupan akan sempurna di dalam Dia. Mari bekerjalah, saudara-saudaraku, lakukan aktivitasmu di dalam setiap apa yang kamu pikirkan. Selalu libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terima kasih atas firman kehidupan. Engkaulah kebangkitan kami dan keselamatan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah kami semakin tekun hari demi hari percaya dan setia kepadamu. Berkatilah umatmu yang telah mendengarkan firman ini di dalam melakukan apapun pekerjaan yang anugerahkan kepada mereka. Tuhan berkati mereka supaya mereka menang. Dengan iman percaya mereka melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdua mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan memberkatimu.